Pada tahun 1595, kehidupan masyarakat Banten dipenuhi dengan ketenangan. Sedangkan di Belanda, terlihat Cornelis de Houtman yang berdiskusi dengan bawahannya untuk menjelajahi samudra dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Hingga pada tahun 1596, tiba di Banten pertama kali dengan tujuan berdagang. Tapi, semakin lama, awak kapal Cornelis de Houtman mulai bersikap kasar, sombong, dan mempunyai niat untuk menerapkan sistem monopoli. Hal ini membuat penduduk pesisir Banten mengusir mereka. VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 dan VOC membentuk pemerintahan Netherlands ini pada 27 November 1609 dengan struktur pemerintahan Dewan Hindia atau sejenis dengan parlemen di Indonesia. Hal ini menyebabkan Peter Booth ditugaskan untuk memerintah sebagai Gubernur Jenderal pertama VOC di Indonesia. Peter Booth pun tiba di Banten pada tahun 1610. Latar belakang terbentuknya VOC di Banten adalah untuk mencegah terjadinya pertengkaran antara pedagang Belanda untuk memonopoli rempah-rempah di Banten. Beberapa kebijakan VOC yang ada adalah memonopoli perdagangan, pembangunan benteng, pembentukan jalur perdagangan, eksploitasi, dan pengaturan sistem pemerintahan. VOC telah mengambil keuntungan dari Banten selama bertahun-tahun, namun Sultan-Sultan Banten yang memerintah pada saat itu tidak berani untuk melawan VOC. Perlawanan dari pihak Banten mulai terlihat saat Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta pada tahun 1651. Baginda Sultan, pemimpin VOC berminta untuk berjumpa dengan Anda. Persilahkan dia masuk. Salam Baginda Sultan. Kami dari pihak VOC ingin menawarkan sebuah perjanjian. Sebutkan perjanjian itu. Sebuah perjanjian untuk memonopoli perdagangan, Baginda Sultan. Lancang sekali kamu! Aku tidak akan pernah menyetujuinya! Sultan Ageng menolak untuk bekerja sama dengan Belanda dan mulai membangun negara Banten menjadi pusat perdagangan internasional. Ia bekerja sama dengan berbagai negara, mulai dari Cina, Arab, dan Eropa. Pangeran Purbaya, ada apa engkau datang menghadapku? Salam Ayahanda. Ayahanda, kompeni Belanda telah memblokade perairan Teluk Banten. Bagaimana ini Ayahanda? Berbagai pedagang dari mancanegara tidak dapat memasuki pelabuhan. Apa yang diinginkan oleh Belanda? Mereka selalu membuat onar. Ayahanda, mungkin Belanda telah melakukan ini karena kita telah menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Karena kita lebih memilih untuk bekerja sama dengan pedagang negara lain. Kompeni Belanda lah yang tidak tahu malu dengan meminta monopoli perdagangan. Tidak tahukah mereka dampaknya buruk bagi Banten? Baginda Sultan, maafkan atas kerancangan saya. Tetapi pedagang Cina, Arab, dan Eropa mulai menghindar dari Banten karena blokade Belanda. Apa? Mereka tidak punya hak untuk itu. Kita harus berbuat sesuatu Ayahanda. Kita lawan mereka. Bongkar semua kapal Belanda yang menghalangi kapal para pedagang. Sultan Haji, sang putra mahkota, baru saja pulang dari Mekah dan melihat kondisi Banten yang begitu makmur. Putra mahkota, Sultan Haji, semakin lama semakin dekat dengan company Belanda. Maaf Baginda Sultan, bukan kami ingin mengadu domba, tapi kami juga merasa seperti itu. Baginda Sultan, Pangeran Haji telah bekerja sama dengan company Belanda untuk menaikkan pajak dagang tanpa sepengetahuan kami. Kakak tidak mungkin melakukan itu. Apakah kompeni Belanda telah berhasil mempengaruhi kakak untuk melakukan itu? Apa maksudmu mengatakan itu? Adikku, sudah lama kita tidak bertemu. 2 tahun aku di Mekah, tidak pernah mendapatkan kabar tentang apa yang kamu lakukan di tanah Banten. Putra mahkota, apa maksudmu menjalin kerjasama dengan company Belanda yang justru mempersulit rakyat-rakyat kita? Apakah ini yang kau pelajari selama kau merantau? Aku melakukannya agar Banten bisa damai dan jauh dari perang. Dan ini adalah hakku, karena aku adalah penerusmu, ayah. Apa-apaan pemikiranmu itu?
Company Belanda sangatlah licik. Mereka hanya baik apabila ada maunya. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Rakyat-rakyat kita bagaimana? Ubah kembali keputusan dan kebijakanmu itu, atau kami akan berperang melawan mereka. Kami tidak takut. Betapapun aku tidak sudi keraton Tirtayasa ini diambil alih oleh Company Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, saya menyadari kalau saya salah. Saya ingin minta maaf kepada Ayahanda. Anakku, Ayahanda. Bagaimana kabarmu, Ayahanda? Saya sangat rindu kepada Ayahanda. apakah benar isi dari surat yang kau sampaikan kepadaku, anakku? Ayahanda dan rakyat Banten sangat ingin hidup dalam damai. Biarkanlah mereka hidup sejahtera, anakku. Itu tidak benar, Sultan. Karena Sultan Ageng, kami tidak dapat memonopoli perdagangan. Kapal kami rusak dan telah terjadi perang di mana-mana. Tangkap dia! Ikut kami. Inikah kelakuanmu, anakku? Kekuasaankah yang kau inginkan? Hati nuranimu di mana, nak? Tidak, bukan begitu. Diam! Sekarang juga Sultan Ageng akan dipindahkan ke Batavia. Pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng pun ditangkap dan dipindahkan ke Batavia oleh VOC. Jebakan dari VOC ini yang akhirnya mengakhiri perlawanan Sultan Ageng. Sultan Ageng telah kami tangkap. Bukankah ini yang kau mau, Sultan Haji? Mengapa kau selalu menekan saya? Padahal saya sultan di sini. Tetapi kenapa saya tidak memiliki kebebasan? Sultan Haji pun wafat pada tahun 1687 di Banten, sementara Sultan Ageng wafat pada tahun 1692 di Batavia.